Salam sejahtera dan selamat pagi untuk seluruh jemaat HKBP Taman Mini. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan pagi. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami persembahkan kehadirat-Mu yang kudus atas kasih karunia-Mu yang telah menghantar kami ke hari yang baru, menerima kesehatan dan keselamatan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu untuk menghantar kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarlah doa kami ini. Amin. Renungan harian untuk hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 9 sampai dengan ayat 10 yang berkata, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman renungan pagi ini merupakan bagian nasihat dan pengajaran Rasul Paulus kepada orang Kristen di Korintus pada masanya. Paulus menasihatkan mereka agar tidak memiliki kesombongan rohani. Walaupun mereka sudah menerima dan memiliki kasih karunia roh untuk mengetahui firman Tuhan, ada kuasa untuk bernubuat. Tetapi harus diingat, pemberian itu bukan untuk disombongkan, bukan pula untuk dipamerkan, dipertontonkan, sehingga bisa menimbulkan satu pemahaman yang berbeda satu dengan yang lain. Dan bisa-bisa menimbulkan perpecahan, perselisihan di antara jemaat yang ada di Korintus. Sebab segala pemberian karunia roh sifatnya adalah sementara, tetapi yang kekal adalah kasih itu sendiri. Maka Paulus mengatakan di dalam ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang kekal itulah yang mempersatukan, yang mendamaikan, yang menjadikan kita menjadi saksi-saksi hidup atas firman Tuhan, yang memampukan kita untuk membuka seluruh keran-keran yang menyumbat persahabatan kita, persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja yang membaharui. Maka ketika pemberian roh itu kita miliki, sesungguhnya kita harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan itulah yang akan bisa dirasakan, yang akan bisa dilihat orang. Dan melalui kerendahan hati itulah kita boleh dipersatukan, dipersekutukan dengan sesama kita, baik mereka yang belum percaya dengan kita, karena kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya firman ini memberikan suatu motivasi kekuatan kepada kita. Setiap pemberian Tuhan, baik itu bersifat sementara, baik yang sudah bersifat kekal, yaitu kasih. Tujuannya adalah untuk membawa kita hidup benar dan rendah hati di hadapan Tuhan, juga di hadapan kita sesama manusia. Untuk mempersatukan kita, untuk menyatukan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kerajaan Allah itu, apabila kita mampu melakukan di dalam kerendahan hati, maka akan menjadi suatu kekuatan yang besar, membangun persekutuan, menjauhkan segala perbedaan, menjauhkan segala perselisihan, apalagi ketika ada rasa iri, dengki, dan permusuhan.
Oleh karenanya Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengan rendah hati untuk boleh melakukan tugas panggilan kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya, yang beriman, dengan menjaga jati diri kita, dengan menjaga identitas kita, supaya kesombongan rohani itu tidak ada dalam diri kita, tetapi yang adalah kerendahan hati. Itulah yang merajut persekutuan kita dengan setiap orang, sehingga kita boleh diterima sebagai anak-anak terang yang membawa damai sejahtera, yang menghantar mereka ke dalam satu kehidupan yang kekal, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan kasih karunia Tuhan, terutama ketika firman ini Tuhan telah kami dengarkan. Berikan kami Tuhan hikmat untuk boleh mengerti dan kekuatan di dalam Roh Kudus melakukannya, agar kami menjauhkan kesombongan rohani, menjauhkan perselisihan, tetapi membangun cinta kasih Tuhan. Oleh karena kasih karunia itulah yang kekal, yang membawa kami untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Sembuhkan jemaat-Mu yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hibur mereka yang berduka. Berkati setiap keluarga jemaat HKBP Taman Mini, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.